Jika pemupukan sudah kita lakukan, baik itu pemupukan secara makro ataupun mikro ya teman-teman, dan kemudian pucuk itu tumbuh ya teman-teman, pucuk itu tumbuh, bisa teman-teman simak nih, ini kan pucuknya sudah mulai tumbuh nih. Nah kemudian kita telat dalam melakukan proses pengendalian hama trips atau tungau, maka pemupukan mikro ataupun makro yang kita lakukan itu saya anggap percuma dan sia-sia ya teman-teman. Karena kenapa? Karena harus kita rawat agar pucuk ini tidak terjadi hama atau tidak terserang hama, agar nantinya pucuk ini tumbuh subur ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, teman-teman bisa menyeprai dengan menggunakan POC atau pupuk organik cair, mereknya apapun ya teman-teman, tergantung teman-teman yang inginkan. Kalau saya menggunakan pupuk cair ekstragen seperti ini, karena keunggulannya untuk pupuk ekstragen jenis ini, meskipun secara hasil lebih cenderung lambat dibandingkan dengan pupuk organik cair lain, minimal 10 atau 14 hari baru bisa tampak untuk hasilnya. Tetapi sebagaimana yang teman-teman simak, setelah 14 hari maka pucuk ini akan tumbuh. Nah, tumbuh seperti ini. Nah, teman-teman simak ya. Ini kan pucuknya sudah tumbuh seperti ini. Nah, yang saya tekankan adalah hati-hatilah dalam proses perawatan pucuk seperti ini, karena salah-salah pucuk ini bisa kerdil ataupun mengkerut diakibatkan hama-hama yang telah tadi saya jelaskan. Baik itu hama trips, baik itu hama tungau, dan hama lain termasuk ulat ya teman-teman. Oleh karenanya maka segera spray kembali ketika pucuk ini mulai tumbuh. Jadi memang seperti itulah dasarnya. Karena untuk proses budidaya tanaman cabai itu tidak mesti kita harus membeli berbagai macam insektisida, fungisida, tetapi kondisi tanaman yang harus benar-benar perhatikan, yang harus sering-sering teman-teman kontrol agar nantinya apapun yang terjadi pada tanaman teman-teman itu bisa kita ketahui secepatnya, sehingga untuk proses pengendaliannya pun kita sudah paham ya teman-teman, untuk proses pengendalian berbagai macam hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai yang teman-teman tanam. Jadi pada video kali ini saya hanya ingin menekankan bahwa rawatlah pucuk cabai teman-teman agar nanti pucuk ini tetap tumbuh subur dan maksimal. Dan ini adalah usia tanaman cabai rawit Pelita 8F1 yang saya miliki adalah 118 hari setelah tanam ya teman-teman. 118 hari setelah tanam posisinya seperti ini. Populasinya 2.500 pohon atau 2.500 batang tanam. Sudah melakukan proses pemanenan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Dan pada kesempatan hari ini saya akan merawatnya kembali, saya akan menyeprainya kembali dengan bahan-bahan yang tentunya sekarang adalah proses pengendalian hama trips dan tungau untuk mempertahankan pertumbuhan pucuk ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang teman-teman simak, pucuknya sudah tampak seperti ini karena kemarin saya sudah melakukan proses pemupukan dengan cara ditugal untuk minggu pertamanya. Kemudian minggu keduanya saya melakukan pengocoran dengan menggunakan ultradap. Kemudian dengan menggunakan magnesium sulfat dan menggunakan pupuk kalha ya teman-teman. Dan sebelumnya juga saya sudah melakukan proses pemupukan dengan menggunakan SP36 untuk memberikan fosfor. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, fosfor itu berfungsi sebagai pengokoh batang agar nantinya batang ini kuat ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, ini masih ada ya teman-teman untuk SP36-nya. Sebagaimana yang saya telah jelaskan, kemudian ada busuk batang. Kalau kita menggunakan fosfor seperti ini atau SP36, maka batang ini akan kokoh dan hasilnya bisa teman-teman simak. Ini tanpa potong pucuk, sekali lagi ya teman-teman. Tanpa saya melakukan proses potong pucuk. Katanya bang, tanpa potong pucuk apakah pohonnya bisa rimbun? Ini tanpa potong pucuk ya teman-teman. Tetapi sebagaimana yang teman-teman saksikan, semuanya rimbun. Tidak ada
yang tidak rimbun. Di posisi 118 hari setelah tanam, tapi semuanya alhamdulillah bagus ya teman-teman. Nah, kegunaan pupuk ekstragen ya teman-teman, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa dia akan selalu memperbaiki sel tanaman, memperbaiki struktur daun, sehingga untuk proses pertumbuhan daun itu cenderung dia lebih cepat dengan daun yang tebal ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan ekstragen, daunnya menjadi super bagus atau tebal, memiliki ketebalan, sehingga lebih tahan terhadap hama dan penyakit ya teman-teman. Sebetulnya saya tidak memaksakan teman-teman untuk selalu menggunakan ekstragen kalau memang posisi teman-teman di lingkungan yang teman-teman tinggal itu tidak ada. Tetapi silahkan menggunakan pupuk organik cair yang sifatnya hayati ya teman-teman. Karena pupuk organik cair hayati itu adalah pupuk organik cair yang cenderung membantu tanaman tumbuh subur secara perlahan, tetapi memberikan dampak atau efek yang luar biasa bagus ya teman-teman. Kalau kita ke harga dulu ya, kalau di daerah saya untuk ekstragen ini ya teman-teman, mungkin di daerah teman-teman ada yang bantuan dari pemerintah itu bisa didapatkan secara cuma-cuma. Tetapi untuk di daerah saya beli ini satu botol adalah Rp65.000 ya teman-teman. Biasanya saya beli sebanyak 4 atau 5 botol, dan nanti kita ke dosis ya teman-teman. Dan kemudian apakah pupuk ekstragen ini juga bisa dicampurkan dengan insektisida? Bisa ya teman-teman. Jadi untuk insektisida, untuk pupuk ekstragen ini bisa kita campur. Nah, saya mencampurnya untuk ekstragen ini dengan Abasel. Sebetulnya teman-teman kalau menggunakan Demolis itu bisa. Ekstragen campur Demolis itu bisa. Kemudian ekstragen dicampur insektisida Kurakon atau lain sebagainya itu pun bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke dosis ya teman-teman. Untuk dosis ekstragen sesuai yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa silahkan teman-teman menggunakan ekstragennya 2 tutup. Nah, 2 tutup ini 2 tutup untuk 16 liter air ya teman-teman. Dan sekarang kita ke Abaselnya. Untuk Abaselnya silahkan teman-teman gunakan 1 mili per liter. Artinya kalau teman-teman menggunakan 16 liter air, gunakan 16 mili. 20 mili itu juga bagus, tidak apa-apa. Artinya 2 tutup ini ya teman-teman. Dan nampak hasilnya akan nanti seperti ini. Nah, jadi sebagaimana yang teman-teman simak, ini kan sekali lagi saya tekankan bahwa tidak mesti selalu membeli insektisida dengan keseluruhan, tetapi pastikan insektisida tersebut memang kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau kita ada hama keriting, kita menggunakan apa? Kalau kita menemukan busuk batang, kita menggunakan apa? Kalau kita menemukan hama ulat seperti apa? Seperti itu saja. Jadi tidak mesti teman-teman membeli berbagai macam jenis insektisida, fungisida dan lain sebagainya. Tetapi untuk menghemat biaya, silahkan teman-teman membeli sesuai dengan peruntukan tanaman cabai yang teman-teman miliki. Nah, kalau untuk Abasel ini harganya di daerah saya adalah Rp40.000 ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin membeli, silahkan diklik saja di sebelah kiri layar teman-teman. Di situ saya sudah sematkan untuk harganya, di situ pun ada. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses mempertahankan pucuk agar selalu tumbuh subur dengan menggunakan ekstragen dan insektisida ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.